Pokoknya kita lagi jalan malam-malam nih, jam 11 malam apa gue lupa gitu. Lagi turunan set kanan kiri ini samping tebing, kanan nggak ada apa-apa zaman dulu, jurang aja gitu. Lagi set turun gini, remnya blong. Waduh. Anjing. Kayak gitu. Kepanasan. Remnya blong. Terus tuh gimana? Yang nyetir untungnya bukan teman gue yang si Arab, ada teman gue namanya Tusil, dia gini. Guys, kenapa sih? Remnya blong. Ah, lu yang bohong lu, remnya blong. Serius gua nih gua inget enggak ini sambil gini cuy. Wah anjing kita langsung zikir gak sih astagfirullahaladzim. Zaman dulu tuh gua masih belum terlalu kayak ngerti agama, gua cuma bisa gini doang pegangan set Bismillahirrahmanirrahim anjing. Bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Cerak Cerita receh Orang Tongkrongan. Podcast ini totally tentang cerita anak-anak tongkrongan, orang-orang tongkrongan. Terserah deh apa namanya, mau angkatan berapa. Yang penting orang tongkrongan selalu ada di setiap angkatan. Selalu. Tamu kita kali ini adalah Krishna Murte. Halo. Jadi beliau adalah anak gaul cuy. Ujinya gaul kalah semua lu. Aduh. Enggak juga. Beliau ini dulu nongkrong di Senayan. Yang bangun Plaza Senayan. Salah. Loh. Oh, nggak salah. Justru Plaza Senayan belum dibangun. anjing, lo tua banget tuh. Jangan ngomong tua. Kontrakan baru pertama ya. Gue inget tuh waktu SMP gue pulang sekolah gue kan dulu SMP Tarki 3 Oke. dulu di Patel Senayan. Jadi kalau pulang naik sepeda lagi lewat depan Plaza Senayan itu masih dipager-pagerin gitu, terus ngeliat wah ini kapan bukanya ya pulang. Anjir, itu tahun berapa, Chris? Nggak tahu, gue lupa. Itu PIM dulu apa PS dulu sih? PIM dulu kan? Kalau itu ingetnya PIM dulu. PIM dulu, PS baru setelahnya. PS saya tahun. PIM 1. Ya. Wah, iya. Nah, ini berarti PIM 2. ya PS setelahnya 95 96 lah. Gitu. Oke, jadi Mas Krishna ini sebenarnya anak tongkrongan Senayan, bukan PS. Tapi dia dulu juga tongkrongan di kantor gua. Cie. Gitu. Kerja. Ya, rumahnya dia dekat soalnya. Ya, rumah dekat. Chris, Hmm. kita kan yang gue kenal sama lu nih, selain anak kreatif, satu anak agensi juga gitu kan, di Melbourne, lama banget gak pernah pulang. Di rumahnya Jakarta ya. Anyway, welcome back home. Terima kasih. Nah, selain lu anak agensi, yang gue sering dengar tuh lu anak rollerblade. Betul. Oke. Jadi gue kalau mau cerita sedikit, gue main roller. Iya. Iya. Oke, kalau gue mau cerita banyak banget, panjang lebar, Nggak selesai. Jadi gue emang sebetulnya dari kecil itu, dari SD kalau nggak salah gue udah main sepatu roda, bukan rollerblade ya, sepatu roda. Roller skate, benar zaman dulu. Rodanya berarti ya. Yang Pak. Tapi waktu gue Oh, berarti lu anak lipstick dong dulu. betul sekali. Atas dulu. Betul. Jadi buat yang muda-muda ya. Lipstick itu zaman kita tuh bukan cuma alat gincu, enggak. Tapi alat main. Bukan alat main. Alat. Dia diskotek. Diskotek. Lebih tepatnya diskotek. Tempat. Diskotek, tapi isinya tuh tempat buat main sepatu roda gitulah zaman dulu. Sebenarnya kalau pernah nonton catatan si Boy ada tuh ya. Ada. Yang syuting di lipstick kayak dulu ya. Ada. Jadi orang-orang tuh pada kayak gandengan gini terus jalan-jalan Iya, masuk terowongannya gitu. Di terowongan apa ya, Mas? Nggak tahu saya. Terlalu gelap untuk lihat dan terlalu kecil waktu itu. Iya. Ada suara-suara. Itu gelap loh. Dulu tuh gelap banget. Gelap banget memang. Anjing, gelap banget. Gelap banget memang. Jadi waktu gue SD, ya gue kan cerita tadi gue mulainya dari SD, gue main sepatu roda. Pada saat itu gue main sama temen seperantaraan lah ya. Gue lagi muter-muter nih, tiba-tiba ada orang main roller juga, sepatu roda terus dia nabrak gue kenceng banget, sampai gue pingsan. Nah itu gue pernah tuh di lipstick tuh kejadiannya. Gue lupa tahun berapa, tahun 80-an. Iya, itu di Iya, itu kan di tahun Blok M. 80-an Blok M Di benar. Blok M. Dulu SD.
SD gue. Itu SD. Aku juga waktu dulu SD soalnya. Belum koleksi. lahir. Enggak, cuman itu kelihatannya aja kayak diskotik tapi bukanya siang. Bukanya siang, bener. Nah, bukanya Gue ingat siang. bukanya siang, tapi begitu masuk gelap. Gelap. Aja udah gitu. Gue SMP ya, SMP. Lu SMP, oke. Nah udah dari Iya. sejak itu gue nggak main sepatu roda lagi sampai gue dari SD gue ke SMP pindah ke Tarakanita 3. Nah gue ketemu sama teman-teman gue di situ tuh sebetulnya bukan olahraga sepatu roda atau rollerblade dulu tuh. Dulu awalnya gue dikenalin dengan sepeda BMX dulu. Wah gue suka banget nih, wah kita naik BMX nih gini sampai modif lah segala macam karena dulu tuh kayaknya trennya arahnya ke situ dulu. Lama kelamaan tahun 95 lagi main di Senayan, terus temen kenalin lah tuh, nih kita main roller nih lagi rame banget. Oh gitu ya, udah gue belajar roller lah. Gue pertama kali roller gue Ultra Wheels dulu tuh, pakai Ultra Wheels belajar, terus lama-lama satu SMP tuh hampir banyak nih satu SMP mereka pada main roller semua, bikinlah kita gengnya dulu kita bikin untuk main hoki zaman dulu awal-awalnya. Karena dulu tuh pada tahun itu tuh kayaknya lagi terkenal banget Mighty Ducks. Iya. Zaman dulu. Nah, kita tuh terinspirasi sama Mighty Ducks. Wah, seru nih kayaknya bikin klub anak SMP gitu. Oke, main cupu ya kan. Benar-benar cupu banget. Jadi setiap Lu main di mana? Hokinya di sini tuh pakai gituan. di Senayan Oh, ada juga. Ada lapangannya dulu. nggak ada, mainnya di Senayan tuh cuma area doang sih. area aja. Area doang. Jadi kayak ini kan bundaran. Heeh. Ini ada beberapa pintu kan gitu. Nah, kita main di Oh. pintu satu apa berapa lupa. Selasarnya. Yang di Ubin itulah kita main. Iya. Sparring sama dulu ada yang paling jago Batavia Demon. Wah, kalah kita. Itu lumayan banyak kan yang main itu. Banyak, Dulu kan? banyak. Iya. Nah, sejak itu karena kita kalah mulu dan cupu, beralihlah kita ke main yang agresif karena ngelihat ada orang, oh siapa nih? Ada Arab lompat-lompatan jungkir balik gitu. Adalah temen gue namanya. Dari situ gue mulai tertarik, wah main agresif aja deh. Ya udah gue main agresif, rollerblade inline gitu sama teman-teman. Semakin berkembang, semakin gede nih orang-orang yang main. Akhirnya kita nyari spot karena main agresif tuh sama kayak main skateboard menurut gue. Kalau skateboard kan mereka nyari spot untuk ngegrind. Nah, anak roller tuh juga gitu karena dulu kita nggak punya fasilitas kayak box atau ramps gitu. Kita nyari yang rada-rada street gitu. Kita nyari sekelilingan Senayan. Nemulah kita satu spot itu di Senayan di area lapangan tenis. Di area lapangan tenis indoor Senayan gitu. Nah, kita main di situ nemu, wah nih asik banget nih spotnya. Akhirnya kita setiap weekend kita rutin ke situ. Hampir kayak datang tuh dari jam 7 pagi pulang-pulang sampai malam lah gitu. Karena waktu itu masih energinya masih banyak banget ya. 96 kali ya? 96 97 Iya, lah. masih SMA. Iya, 96. 96 tuh gue masih SMP. Panggilan umur? Gua 90. Umur berapa? Sekarang 4 tahun berarti. Oh, pas itu 6. 6 tahun. Pertama kali lagi zamannya hitsnya California waktu itu. California Pro. Iya, California Pro. California Iya, Pro. benar. Iya. California lu buat mana? Buat mana tuh brandnya? Gue jujur nggak tahu ya. Kok gue feeling gue kok kayaknya lokal ya jadi. Iya. Pokoknya California Pro tuh levelannya sekarang kayak Decathlon lah. Iya. Kayak gitu. Oke. Gitu. Ya udah gue bukan nongkrong ya, gue main di lapangan tenis. Lama kelamaan karena dari SMP terus gue ke SMA sampai akhirnya tuh ke kuliah, orangnya makin lama makin bertambah tuh di situ. Jadinya lah kita nongkrong di lapangan tenis yang kita sebut jadi lapten kalau disingkat kayak gitu. Nah, waktu zaman itu ya, itu kan berarti kan kita bisa ngomong itu kayak subculture ya sebenarnya ya. Nah, itu lo ketemu orang-orang yang sama-sama suka itu dari pertemanan aja atau ada dari geng, oh itu dari geng sebelah situ tuh yang nongkrong sebelah situ gitu. Terus suka datang bareng atau itu lucunya tuh sebetulnya awal-awal dari geng anak SMP Tarki. Kebanyakan SMP Tarki nih ya, Tarki 3 tuh awalnya. Terus bukan datang ya, kita ngeliat ada beberapa orang main kayak sendiri-sendiri gitu. Misalkan ada teman gue yang si Billy, terus ada lagi namanya BJ, dia datang dari Amerika gitu. Jadi mereka ada gengnya sendiri sebetulnya nih.
akhirnya kita gabung, kita main bareng-bareng, tapi ada beberapa orang yang udah bareng, mereka pecah nih, udah nggak main lagi kayak gitu. Salah satunya tuh dulu ada namanya Adi, itu dia sekarang salah satu yang punya Zodiac Bar gitu. Nah kita main terus mereka pecah, akhirnya yang pecah-pecah itu udah nggak main, yang masih bareng ya udah itu nongkrong bareng. Jadi itu core-nya tuh sebetulnya dari anak-anak Tarakanita 3. Oke. Tapi sisanya adalah dari beberapa macam. Kocaknya zaman dulu pas lagi zaman-zaman nongkrong kan lama tuh, maksudnya kalau nongkrong dari jam berapa sampai jam berapa. Kita tuh kere-kere kan, males ngeluarin duit untuk bayar masuk walaupun murah ya 5.000 atau berapa. Kita niatin kita ngeprint bukan ngeprint tiket, ngeprint free pass untuk bisa masuk gratis. Jadi waktu itu gue sempet dapat dari temen, ini gue beli nih harganya 70.000 kalau nggak salah per tahun. Kita bagi dong. 70.000 per tahun. Iya, kalau nggak salah ya. Sekarang Free pass 700.000 700.000 gue rasa. Gue pinjam, zaman dulu kan gue rada gigs ya, gue ada komputer, ada scanner segala macam, set, masukin Photoshop, print. Habis itu kita laminating, sebarin. Iya, masuk. Kalau ngomong tongkrongan kan, oke, ini kan kita ngomong tongkrongan, cuman kayaknya lebih ke arah culture juga ya. Culture ini kan ada skateboard, ada rollerblade, ada breakdance juga ya, enggak ya? Ada, nah itu tuh udah masuk ke era tahun 98 breakdance. 98, 99, 2000 tuh breakdance lagi naik tuh. Gitu. Nah, kenapa bisa arahnya ke situ? Jadi salah satu teman gue namanya BJ, dia anak roller juga. Pada saat itu dia balik ke Amerika. Dia lanjutin studinya, dia belajar breakdance segala macam, dia bawa lah culture itu bukan dia yang bawa ya, cuman dia balik lagi dengan kayak memperkenalkan kembali lah kayak gitu. Tapi zaman dulu pencetus breakdance bukan kita sebetulnya, tapi ada Midi Circus. Ya pada saat itu tuh Midi Circus tuh juga teman-teman kita tuh. Midi Circus kita ngelihat, wah ini keren juga ya. Mereka breakdance-nya dia sempat ngisi di beberapa acara pensi lah zaman dulu lah, lumayan. Pensi? Pentas seni. Masih alami deh. Ceki-ceki kan. Iya, jadi berawal dari Midi Circus, kita emang main bareng. Pas itu teman gue si BJ memperkenalkan kembali, teman gue belajar. Ya udah kita jadi geng yang solid tuh waktu itu tuh. Ini skateboard, b-boy sama Rollerblades. Tiga itu tuh solid tuh. Solid, tapi skateboard terpisah kan dia. Skateboard terpisah. Kalau gini, kalau Midi Circus itu lebih nempel sama Senayan Skateboard. Oke. Tapi mereka secara umur performance-nya Midi Circus itu nggak lama. Mereka nggak lama. Tapi setelah itu kita lanjutin ke Senayan Breakers waktu itu kita nyebutnya. Tahun berapa tuh Breakers? 98 lah mulainya. Oh ya? 98, 98-an. Habis itu ya udah sampai 2000 berapa gitu ya kita yang ngembangin si culture breakdance itu gitu. Jadi salah satu temen gue itu datang dari Virginia kalau nggak salah, si Create dia yang punya brand Urban, dia yang ngembangin lagi sampai sekarang nih, sampai ada acara barbecue jam yang kemarin. Gitu. Panjang begitu ya. Panjang lumayan. Jadi ya tongkrongannya kita tuh kebanyakan anak-anak kreatif lah, ibarat kata kayak gitu. Gitu. Ini oke. Rollerblade itu kan dulu kan masuk di X Games gitu kan ya. Jadi emang yang lo latih itu, yang lo latihan sama teman-teman lo dulu kan gimana caranya you do a stunt atau do a move gitu kan ya, yang paling keren atau paling gokil gitu. Itu dari kalian ada yang mau gak sih jadi kayak aku mau jadi atlet X Games nih gitu? Banyak termasuk gue. Serius? Termasuk gue. Oh ya? Lah gue waktu di Leo Burnett kan gue impiannya waktu gue lupa deh, kayak yang kita suruh cita-cita lu mau ngapain, gue nulisnya gini, gue pengen compete di X Games gitu. Serius? Serius. Kayak gitu serius itu loh. Seserius itu. Zaman dulu kan kayaknya hype banget, jadi gue pengen banget gue jadi profesional rollerbladers. Gue pengen main di X Games, nggak pernah kesampaian. Dari anak-anak nongkrongan lo yang di tim lo itu yang dulu ada nggak? Nggak ada. Sampai pada akhirnya gue ke Australia, ya gue udah cukup berumur lah,
tahun 2013 gue iseng-iseng lah ikut acara, bukan X Games ya, cuman acara kompetisi roller di sana gitu, satu Australia ya, iseng-iseng aja buat bikin gue happy lah. Kalau ngomongin soal tongkrongan nih, kan terutama yang ada culture-nya kan. Kalau di Gravity kan ada tuh, sama Gravity kalau satu ada namanya nickname nih. Di kalian tuh ada nickname nggak? Ada. Oke, contohnya Gue, nama gue Krisna, gue dipanggilnya Murte. Karena gara-gara nama gue Krisnamurti. Gitu. Cuman karena kalau itu mah ada historinya sendiri ya. Jadi temen SMP gue dulu manggil gue bukan Krisna tapi manggilnya Murti. Tapi lama-lama aneh Murti aja deh gitu. Murti. Oke. Murti aja te. Jadi panggilan tuh sama lama tete Murte. Anjir. Kayak gitu. Asli gitu. Kalau gue dulu itu Murte gue. Abis itu ada lagi teman gue orang Arab, dia maunya dipanggilnya Singo karena menganggap dirinya adalah singa gitu. Karena dia juga pernah orang Arab, bayangin ya orang Arab tiba-tiba rambutnya gondrong dibonding. Anjing. Itu dia dibonding. Nah udah tuh. Bisa pelan sampo lah ya. Iya. Dibonding. Nah udah, ini ada yang namanya Singo. Ada lagi teman gue namanya Indra, dipanggilnya Cino karena dia Chinese. Tapi Cino tuh ibarat kata kalau di B-boy itu keren gitu, Cino. Oke. Gitu. Terus ada lagi Bian, dipanggilnya Create. Create tuh apa ya? Kayak dia karena dia break dance, dia meng-create gayanya sendiri. Jadi dia menyebutnya Create. Terus. Terus ada lagi siapa lagi? Banyak kita sebutannya, kebanyakan sih kalau gua ke teman gua misalkan ada namanya Aryo, gua nyebutnya Kiblat. Kiblat tuh ibarat kata karena dia adalah pusat dari pergaulan satu Senayan gitu. Kayak gitu. Kalau itu tulisannya apa? Enggak, Kiblat aja, gue nulisnya di handphone Kiblat. Kayak gitu lah pokoknya. Terus ada lagi teman gue namanya misalkan Yanu gitu ya. Gue nyebutnya Gokil. Karena dia sebetulnya emang anaknya gokil, tapi itu singkatan goblok dan dekil. Kayak gitu. Kayak gitu-gitulah pokoknya lah. Banyak. Kreatif ya. Dan Kenyataan dekil kan. Itu dia. Goblok kan jadinya. Enggak. Goblok. Gak mau komen kalau itu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin nickname udah nih. Tapi kan masih ada yang nickname yang kelakuannya tuh apa ya? Si paling deh. Deh. Paling. Jadi kadang-kadang ada yang kan biasanya kalau nongkrong nih, terus ada yang paling bucin, ada yang paling pelit, maki, ada yang paling bokep, ada yang Biasanya paling selalu ada di satu tongkrongan tuh yang kalau kita lapar, gue ke rumahnya ini deh, numpang makan. Biasa tuh. Kalau ini ada banget gue. Ada banget. Ada. Ya itulah gue nyebutin satu teman gue itulah yang Arab itulah yang dipanggilnya Singo. Itu dia udah paling semuanya aja udah. anjir semuanya dia. Iya, paling pelit iya. Ini misalkan nih contoh, lu punya rokok nih. Dia punya rokok juga. Dia lihat kanan kiri dulu, diumpetin sama dia, set taruh segini. Bagi dong rokoknya dong, gini. Gua enggak bawa rokok nih gini. Nih, udah. Habis ntar gue bagi rokok dong gua ini ada. Terus ntar udah habis nih semua anak rokoknya. Dikeluarin rokok dia set. Gini anjing. Penasaran. Iya segitunya tuh sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu sih masih belum parahnya sih. Sebetulnya yang lebih parahnya lagi ya dia punya imajinasi sendirilah gitu. Imajinasi dia tangannya adalah titanium. Menganggap dirinya robot gitu. Kayak gitu. Jadi dia suka nusuk-nusukin orang. Dan tusuk-tusukannya dia ada nama-namanya sendiri. Ada jurus-jurusnya. Ada jurus-jurusnya sendiri. Contohnya yang paling ikonik banget ya, jurusnya namanya knife drop. Knife drop. Jadi gini, misalkan kita kan suka kalau lagi kumpul ke rumah teman, ke kamarnya gitu, ke kamar teman gue gitu ya, kita lesehan lah. Jadi tempat tidurnya yang nggak ada frame-nya. Kita lagi nyala-nyalain, dia marah kan, tusuk. Abis itu teman gue jatuh dong kalau tusuk kegelian gitu maksudnya. Jatuh terus dia berdiri begini, set, dia begini, set, terus kakinya begini, dia begini, knife drop. Anjir. Jadi ibarat kata kalau zaman dulu kan lagi
demennya Smackdown. Nah, dia ngeluarin knife draw. Ulti-ultinya gue. Kayak gitu. Jadi karakter Mobile Legend gitu. Pertanyaan gue, di orang punya cewek atau punya istri nggak sekarang? Punya istri. Dia menerima dia. Nah, itu juga agak misteri sih. Sorry. Agak Dia misteri menerima dia. kenapa ya? Jadi knife drop dulu ya. Dan dan itu Kesabaran kan. itu tahun berapa tuh? Tahun 9, kita ngomongin tahun 99 98 lah, 98 99 sampai sekarang. Umurnya sampai umur 45 dia masih kayak gitu. Keren tapi keren. Masih stay true kok kata dia. Stay true. Ya ini balik lagi ya ke teman gue, jadi ngomongin teman gue mulu nih, si Arab itu. Jadi tapi emang dia tuh gongnya tuh dia gitu. Dia gongnya. Mestinya kapan-kapan diundang tuh dia tuh. Dia punya mobil, gue lupa kayak mobilnya namanya mobil Espas. Mungkin ya, gue lupa gue. Espas. Kita tour ke Bandung, main roller. Tour ke Bandung, set. Dia adalah orang yang malas ngecek kondisi mobilnya kalau mau pergi jauh. Malas, pokoknya intinya kayak udah nggak apa-apa gini-gini. Karena kalau dicek harus ngeluarin duit. Ya kan, dia nggak mau ngeluarin duit kan pelit gitu. Yaudah, ya kan. Ke Bandung, set. Kita ke gue lupa ya, kita lagi mau ke permandian air panas, gue lupa deh itu daerah mana. Charter kali ya, pokoknya lewat tikungan Emen apa segala macam tuh kemana ya? Panas. Zaman dulu tuh ada tikungan Emen, gue lupa deh. Setahu gue sih ke arah Lembang ya. Ya mungkin ya, pokoknya Lembang. situlah. Iya, oke. Pokoknya kita lagi jalan malam-malam nih, jam 11 malam apa gue lupa gitu. Lagi turunan, set, kanan kiri, ini samping tebing, kanan nggak ada apa-apa zaman dulu, jurang aja gitu. Lagi set, turun gini, remnya blong. Aduh. Anjing, kayak gitu. Remnya blong. Terus tuh gimana? Yang nyetir untungnya bukan teman gue yang si Arab, ada teman gue namanya Tusil, dia gini. Guys, kenapa sih? Remnya blong. Ah, lu yang bohong lu, remnya blong. Serius gua nih, buat injek enggak ini. Sambil gini cuy. Wah anjing. Lo langsung zikir gak sih astagfirullah? Nah, zaman dulu tuh gua masih belum terlalu kayak ngerti agama, gua cuma bisa gini doang pegangan set. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Temen gua udah sebelas tamat gitu ya. Bismillah udah nggak berani deh. Gue udah mikirnya, wah ini mobil mendingan tabrakin ke tebing aja deh biar berhenti gitu. Tapi untungnya entah kenapa tiba-tiba ada landaian sedikit, zet. Dia agak pelan, set, dibanting ke kiri, berhenti pas di tempat orang-orang pada jualan jagung. Jualan jagung, berhenti, set. Kita turun keluar, dorong mobilnya biar berhenti. Berhenti nih udah nih. Terus sama tukang warungnya gini, kenapa mas? Ini aduh gila, remnya blong dari atas gini. Oh remnya blong gitu. Sini saya benerin, bisa benerin cuy. Asli bisa benerin, dibenerin. Asli. Itu hoki banget sih, itu masih diselamatkan. Nah itu gara-gara ya teman gue itu agak-agak teledor dia. Jadi teman-teman gue tuh rada-rada kayak teledor aja, nggak mau perhatikan hal-hal yang kayak begitu kalau pergian jauh. Ya udah, akibatnya itu terus dia menyalahkan baju yang dia pakai pada saat itu. Gimana ceritanya? Semuanya yang salah. Tahu baju apa yang dia pakai? Tulisannya 666. Wah, ini buat gara-gara baju nih, buka baju dibakar. Serius lo? Sumpah dibakar. Sampai dibakar. Spontan banget ya bener ya. Kayak intinya tongkrongan lo anak-anak ada semua ya, ini pada ngaku ngecek-ngecek tuh begituan. Asli. Kalau hal yang paling cool yang terjadi sama tongkrongan lo waktu dulu tuh apaan, lo masih ingat gak? Hal apa? Yang paling keren. Yang paling keren. Yang pernah terjadi di tongkrongan lo nih, kan lo kan skena ya, satu culture gitu loh. Semacam kayak yang ikut membesarkan hip hop gitu. Hip hop foundation cari lagi. Anjir. Gara-gara jadi satu tongkrongan gue nih, gue ceritain lagi nih. Satu tongkrongan gue ini kan tiba-tiba berkembang jadi b-boy nih. Iya. Nah, datanglah dari beberapa negara nih, teman-teman gue balik yang dari New York segala macam gitu. Ada yang b-boy, ada yang MC, ada yang DJ, ada yang graffiti, lengkap. Oh, jadi udah langsung Lengkap. satu skena tuh Satu udah itu sana tuh. lengkap. Udah. Jadi pas lagi ada acara hip hop dulu tuh namanya
Ground Zero di Parkit Senayan zaman dulu. Nah, kita diundang untuk perform B-boy, diundang untuk graffiti, diundang untuk MC sama nge-DJ juga. Gitu. Berapa siapa? Hah? Graffiti-nya teman. Jadi kalau gue bisa cerita itu memang sebetulnya yang gue tangkap ya, yang gue lihat dengan kacamata gue sendiri, yang mulai nge-sketch graffiti itu teman gue namanya Indra Cino gitu. Sekarang dia tinggal di Sydney sekarang dia. Dia sempat nge-graffiti di dulu di apa tuh? Kantor DKI yang dekat Slits dulu, yang lama. Oh, ini Kantor wali kota. Blok P. Wali kota. Dulu sebelum jadi wali kota itu kan kuburan. Ya. Itu pas lagi mau dibangun wali kota, itu kan desain, digambar tuh tulisannya Bugs. Zaman dulu kan Bugs belum ada yang ngerti, dia tulis tuh keren tuh Bugs. Bunny. Gitu. Nah, dari situ jadi berkembang di acara hip hop, terus jadi makin banyak graffiti artis, salah satunya Darbot. Gitu. Nah, Darbot juga berarti setongkrongan sama lu juga dulu. Enggak tongkrongan. Kalau Darbot itu gue kenalnya di MIRC. Anjing. Di MIRC. Darbot di MIRC. Di MIRC Anak IRC juga dia. sebelum dia jadi graffiti artis. Gue gak pernah Gitu. kira ada Sebelum. anak IRC. Oh ya. IRC dia MIRC. Jadi sebelum dia jadi graffiti Channelnya artis. apa? Dance Pool. Dance Pool juga. Darbot itu ngajak gue ketemuan. Kita ketemuan yuk, gue pengen beli sepatu nih sama lu. Karena dulu geng gue yang make sepatu Adidas Superstar. Dia pengen, si Darbot kan anak hip hop juga tuh, dia suka tuh. Dia hubungin gue, mau dong ini gue beli sama lu gini. Ya udah ketemuan, di situ gue kenalan. Ternyata dia tuh dulu terkenalnya adalah dia jago bikin website dulu. Gitu. Itu tahun berapa sih? 2000 kali ya, 2000 segitu. dia kan mau angkatan 99 itu IRC itu Dance Pool ya. Buat yang nggak tahu IRC, Iya, MIRC itu. tolong jelaskan. Itu tuh kayak platform buat chattingan. Platform chattingan untuk orang random aja. Tadi gua Jadi itu kayak MSN lah kalau di gue ya. MSN tuh udah lebih kayak personal gitu. Kalau ini kayak open for public, lu boleh siapa aja. Lo nggak bisa masuk channel. Waktu itu kan ada Fnet, ada Dalnet ya. Fnet yang paling keren. Fnet paling keren. Terus Dance Pool tuh channelnya anak-anak gaul lah. Discord kali ya sekarang ya. Discord. Kayak Discord. Discord kali sekarang. Oh, mungkin. Ya, gue inget anak-anak Dance Pool tuh gue masuk sana karena banyak berteman sama anak-anak PL. Anak-anak PL kan si Pierre tuh waktu itu Sydney kan yang buka Dance Pool sama Bimski, ada Bima lah segala macam. Nah, terus anak-anak yang sekolah di luar negeri, mau anak-anak Amerika kayak anak-anak Australia kayak pada masuk situ juga sama anak-anak Jakarta gitu. Bener. Gitu. Seru lah Dance Pool tuh Lo, menambah. terus lo nama lo apa waktu itu? Murte juga? Murte juga. Nama gue kalau nggak salah Murte O tapi kecil, O gede, terus Murte gede, O Waktu gede. dulu kayak gitu, O kecil, O gede gitu ya. Nama gue waktu dulu Frappuccino. Itu zamannya Nuk sama apa? Kick ya? Gitu. Oh iya. Sama itu Itu sama di Kick. Fish lab. Fish lab tuh apa ya? Dipakai ada tiba-tiba ada gambar ikan gede fish lab. Lupa gue. Kalau Nuk tuh kalau nggak salah kalau misalnya lu kurang Dikeluarin. Oh. Di Nuk, entar dikeluarin terus masih masuk lagi. saya Jadi Tapi dari MIRC itu gue bertambah temen iya banyak banget sampai Banyak. sekarang tuh temen gue masih jadi dekat. Iya, gue bisa kayak kenalan sama orang mana gitu yang misalnya di kota yang lain terus karena ternyata terus SMA-nya kenal siapa terus ya udah lu main aja ke sini gitu, bisa main datang ke kota gua gitu pas gua lagi sekolah di sana kayak gitu banyak. Terus Oh ya, tadi juga sorry motong. Lu bilang kan hal yang paling keren waktu tongkrongan itu kan satu pensi. Kedua bisa masuk video klip. Wah, masuk video klip siapa tuh? Lu masuk video klip siapa? Video klipnya dulu P-Squad lagi featuring sama Iwake, abis itu sama Neo kalau nggak salah. Neo yang bukan yang Borju ya, Tono Timi. Si Tono Timi, pokoknya gitulah. Gitu. lu di sana main roller apa jadi Breakers, gitu itu cool sih menurut gue, anjing kita bisa sampai di sini nih gitu. Tahun yang lu berkembang gue kira dia anjing nggak pernah nongkrong. Nah, ini ya, gue mau nanya ya. Itu kan
tongkrongan lo tuh kan pasti sekitaran angkatan lo gitu ya. Pernah kepikiran gak sih kayak mau ada regenerasi atau apakah anak-anak roller itu sekarang masih ada yang baru-baru atau new generation yang millennials atau even yang Gen Z-nya gitu loh yang sekarang ini? Ada, regenerasi sih pasti ada sih. Cuman gue merasakan pada zaman dulu itu yang main roller hanya geng Senayan gue. Gue merasa gitu karena kayak setiap kali kemana yang main kita doang gitu. Tapi ternyata kan sebetulnya nggak gitu juga ya. Karena dulu kita nggak ada internet, nggak ada sosial media, kita nggak tahu informasi yang di luar yang main siapa aja gitu. Ternyata ya ada anak Bandung tapi nggak sebanyak kita. Terus ada anak Kalimantan juga, tapi itu udah mulai kayak awal-awal 2000-an ke atas lah mereka main gitu. Jadi awal-awalnya emang kita. Nah, pada saat gua udah mulai masuk ke agency life, intensitas gua main roller juga nggak sesering zaman dulu lagi gitu. Tapi teman-teman gua masih ada yang main. Karena hidup lu udah keambil sama revisi. Udah agak merevisi. Nongkrongnya Senayan juga. Nongkrongnya dari kantor. Nongkrongnya di Starling gitu ya. Starling keliling. Buset ya zaman dulu. Ya udah dari situ sempat mati suri. Kalau untuk rollernya sempat mati suri. Habis itu naik lagi tuh di tahun 2006-2007 kali ya, itu mulai naik. Tapi gue udah nggak terlalu intens banget main sama geng orang-anak baru. Nah disitulah mulai regenerasi sampai sekarang ini. Menurut gue berkembangnya sangat pesat banget sampai kita dikenal sama secara worldwide tuh orang Indonesia tuh ada gitu. Terus sekarang pun anak-anak yang lama kan masih yang ada di culture itu, yang dari subculture itu kan masih ada kan, ada beberapa yang punya toko. Iya, masih iya ada, kan? masih ada. Sekarang maksud gue kayak tongkrongan gue ini bisa gue bilang keren tuh. Yes, keren tuh dalam artian ada yang punya band sekarang, bandnya adalah Jirapah, namanya Ken juga, Kenji, gue nyebutnya Kenji juga. Oh iya. Iya, Kenji ini itu dia vokalisnya Jirapah tuh. Dia ada anak roller juga dia. Habis itu salah satunya juga jadi DJ banyak, DJ ya salah satunya Odek, itu Kresna, habis itu ada lagi Dea Barandana, tapi mereka tuh lebih ke nongkrongnya sama kita, dia bukan anak breakers, bukan anak rollerblade juga, tapi dia bergabung nongkrong sama kita gara-gara komunitasnya nyambung kayak gitu. Banyak lah yang jadi musisi itu banyak menurut gue sih. Ayo, Dor. Terus kalau misalnya nih ya, ada hal nih yang terjadi atau habit atau life lesson atau sebuah ajaran gitu yang lo ambil dari tongkrongan lo itu yang kebawa sampai sekarang tuh ada nggak? Yang kebawa sampai sekarang. Brotherhood sih menurut gue. Brotherhood. Asli. Gue sampai sekarang temen gue hanya teman-teman tongkrongan gue dari zaman gue SMP. Udah shit, gue nggak. Gue enggak. Beda. Kalau kita kan lebih tongkrongan anak. Gue mengkotakannya itu kalau kita itu tongkrongan anak agency, ini tongkrongan gue as a whole, my whole life tuh ini. Gitu. Kalau di sini ada funnya. Kalau di sini menderitanya banyak. Lo masuknya kemana nih? Kemana nih? Sensitif gua. Ada funnya, ada funnya. Ada. Kalau gua ceritain di sini jangan. Revisinya juga banyak soalnya. Kalau agency life mah yang gue inget pada zaman di LB adalah di mana gue memulai minum minuman air apa ya? Alkohol. Air apa ya? Air Tuhan. Di situ tuh gue mulai kayak kok gue gini-gini amat sih. Terus lo pernah ya, orang kreatif kerjaan ngerokok doang kan? Iya. Rokok sama nongkrong. Gitu aja. Brotherhood asli. Walaupun pasti ada selek-selek di antara tongkrongan, tapi itu wajar lah. Tapi seleknya kalau lucu kalau tongkrongan gue selek banget, kayak mau berantem tonjok-tonjokan, tapi ntar ujung-ujungnya baikan lagi. Baikannya tuh lebih kayak ini teman gue nih, misalkan gue berantem sama lo nih, lu mah gini, lu mah apa dibilangnya kayak sesat tapi dahsyat. Anjir. Jadi ibarat kata gue sesat,
dahsyatnya itu adalah karena gue bisa memberikan apa yang dia mau. Lu sesat tapi dahsyatnya Ini kan kalau misalnya mau ngomongin rollerblade ya, kita ngomongin tongkrongan nih, ngomongin rollerblade sebagai apa namanya olahraga lah ya ngomongin. Sepatunya itu, well, the blade itself itu mereknya kalau dari zaman lo sampai sekarang yang paling oke tuh gimana susunannya? Kalau gue ngomongin dari zaman dulu, yang paling oke itu ada namanya K2. Tahu. Abis itu Roses. Itu paling mahal kan gitu? Oh, gue agak mahal kan? Mahal lah, oke lah. Iya. Gue juga lupa sih harganya berapa. K2 sama Roses. Tapi yang agak long lasting itu ya Roses ini, sampai sekarang brandnya masih ada. Roses itu gimana? Roses? Roches. Oh, Roses. Roches, ROCES. Oh, oke. Roses gitu. Sampai sekarang dia masih ada brandnya. Cuman kalau udah sampai di era yang sekarang, ini pendapat gue pribadi aja ya. Mungkin orang lain beda-beda gitu. Kalau gue sekarang sukanya Dem Skates. Dem skate. Iya, Dem. THEM. Nah nih. Oh, Dem skate. Kalau ini Jet Set Radio ini lagi kolaborasi sama si Dem Skates itu. Oh, oke. Gitu. Jet Set Radio tuh game Sega tahun 2000 tentang rollerblade, tentang rollerblade lah gitu. Nah, dia kolaborasi lah ini gitu. Menurut Berarti gua K2 ya? zaman dulu K2. Gue dulu dia Bauer. Ya Bauer, K2, Roses, terus ada lagi namanya Salomon. Salomon sepatu sekarang? Salomon sepatu itu dulu bikin roller. Oh iya? Jadi Gua- collectible item kali sekarang ya. Iya, pasti. Makanya gue sekarang malah justru kebalikannya, gue ngeliatnya. Gue ngeliatnya, hah? Ada sepatu Salomon. Itu kan gue ngeliatnya, Oh. satu brand. Oh gitu. Makanya gue ngeliatnya kebalik, kok ada sepatu Salomon ya. Dulu kan perasaan ini merek roller gitu. Kalau orang mikirnya, lah kan Salomon, emang Salomon yang sebrand tuh sepatu gitu. Oh, dia pindah berarti dari market roller terus dia venturing ke lari Mungkin kali ya. Kayak gitu. dan yang lain-lainnya. Cedera paling parah siapa? Cedera paling parah. Itu apa, sorry? Gue Oke, siapa temen dari circle lah? kalau gue sendiri kaki gue patah waktu itu. Iya. Kaki gue patah. Habis itu tangan gue dibilang patah enggak, tapi mungkin dislok kali ya, sampai kayak jatuhnya gue begini dari rel. Enggak, di Jakarta gitu, di skatepark Senayan dulu waktu itu, skatepark pertama tuh. Oke. Di Senayan itu gue jatuh. Tapi kalau sekarang tuh kalau mau nyari kayak roller gitu gampang gak sih? Lumayan gampang Lebih gampang sekarang apa dulu? ya, lebih gampang sekarang kan. Lebih gampang sekarang. Lebih gampang sekarang karena teman gue Udah punya toko. teman gue namanya Itro di Cibis gitu. Kalau zaman dulu Ya, gue waktu dulu juga kemarin nih gue sempat beli roller skate juga. Gue ngecek di dia juga. Akhirnya gue beli di yang lain. yang lain ya. Soalnya yang gue maunya roller skate. Roller skate kan nggak banyakan roller blade. Iya benar. Udah gitu terus yang nomor gue pengennya Moxie tadinya. Moxie ya. Cuma Moxie tuh nunggunya agak lama. Agak lama emang benar. Terus akhirnya gue ambil yang dari Australia. Apa ya namanya ya? Bukan Impala. Bukan Impala. Ya, Chaff Skate. Chaff. Skate. Akhirnya gue ambil Chaff. Apa ada sinetronnya dulu kan? Olga Sepatu sepatu roda. Olga Sinetron tuh Vira. Oh, belum ya? Kemarin ya, film. Olga sepatu roda. Gue sempat dua-duanya tuh, sempat main rollerblade juga, sempat main roller skate juga. Terus gue paling sebel pas udah lama roller skate terus belajar rollerblade, itu pasti instingnya beda tuh, ngeremnya kan Bener. pertama ke depan, ya sama aja belakang. Oh, itu yang inline ya? Inline ya. Itu pernah ini nyangkut di mobil. Jadi pas lagi main di komplek gitu lah, main sepatu roda gitu, temen-temen sama temen suka ada ini kan ya mobil pick up waktu itu lewat. Pegangan, terus kayak yang lain pada nggak berhasil nggak ngejar kayak anjing gue keren banget nih, terus nggak sadar gue tuh ternyata dekat ban belakangnya. Nengok belakang liatin temen, kaki kanan masuk ketarik sama ban. Ini gue kaki gini keseret lumayan ya. 2 meter kali ya gitu. Lumayan. Terus lumayan pada lari. Si supirnya tuh nggak tahu ada gua di bawah. Anjir. Terus ada jeglokan gitu kan. Ada jeglokan dikit. Tadi kan mau nggak mau pelan kan. Pelan temen nyampe. Pak, teman saya nyangkut. Gitu. Gua udah nangis. Udah. Anjir. Gua pakai ini waktu itu. Pakai deker. Karena sering jatuh kan. Gua udah digotong. Tuh nggak kenapa-napa sih. Anjir. Terus nggak mau main. Anjir. Gue dulu di Australia belajar sendirian cuy.
Sendirian. literally. Terus nggak ada teman sama sekali tuh. Main aja sendiri Baru gitu. gua. Baru nyampe aja. Oh baru nyampe, baru landing langsung main aja. Hari ini nih gua nyari order nih. Ini si Bauer. Oh, temen paling Bauer. murah soalnya lagi diskon kan. Hmm. Gua pakai mainnya depan rumah gua. Rumah gua tuh jadi apa kayak jalannya bagus, lurus. Turunan. Oh, oke. Terus nggak tahu gimana ngerem pasti, ya kan? Nggak tahu gimana. Tahu kan gua kan gimana juga? Gimana? Nabrak sesuatu. Nabrak pohon, Pak. Menyangkal diri ya. Lagi data, anjing udah enggak mau lagi. Iya kan? Karena secara teknis ngeremnya di rollerblade itu emang harus lo belajar dulu. Iya, kan? iya, benar. Susah. Akhirnya main basket. Berubah gua. Akhirnya langsung, udahlah basket aja. Iya, temen gua waktu di Singapura juga kayak gitu, rollerblade, oke gitu. Singapura kan banyak tuh tempat buat apa jogging track apa segala macam gitu kan. Nah itu enak tuh, landai semua kan terus. Nah terus mau balik ke apartemennya dia, ngelewatin tanjakan dan turunan. Tanjakan oke nih, turunan dia bingung gimana caranya. Sama tuh kayak kamu, nabrak pohon. Padahal gue udah bilang, Mau gimana zigzag. lagi gua main? Zigzag. Zigzag paling gampang kan kalau lo masih belajar. Ah. Iya kan, lo turunnya gini aja gitu. Kagak, mau dia lurus, nabrak udah. Sini Bentar ya. dislocated. Ada yang tahu film Hackers ya? Tahu lah. Oh, Tahun berapa tuh ya? 96. Iya sekitar segitu ya. Nah, 96. itu gua beli roller. Oh Gara-gara Angelina Jolie. Iya. Iya, iya. Keren. Walaupun Angelina Jolie keren. 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 Filmnya juga keren. Apa filmnya? Keren. Filmnya tuh subculture juga. Gitu. Oh, keren juga. Karena menurut gua tuh film itu satu kan zamannya kita tuh udah mulai teknologi kan. Jadi Jadi mulai hacking gitu. Iya, benar. Dan memang itu. Terus anak-anak subculture gitu, terus musiknya musik techno yang lagi ini ya itu Sneaker Pimps. gitu Iya. kan. Keren tuh. subculture soundtracknya. banget sih. Iya, karena kita udah pada berumur semua, gue pengennya sih sebetulnya kalau bisa gue ada one wish, gue pengen nongkrong bareng sama mereka as a whole team di tongkrongan kita yang lama di Lakten. Itu wish gue banget tuh. Bikin acara lah. Iya, bikin acara. Acaranya adalah di ruko gue nanti di Grand Wijaya. Asik. Guys. Di Olo Lu Studio. udah promo ya? Olo Studio. Di-share ya, di-share. Itu cita-cita gue tuh, gue pengen nongkrong bareng sama mereka lagi. Walaupun masih suka ketemu, tapi nggak bisa yang kayak Sabtu semuanya karena wah gue harus jaga anak nih gue. Iya. Iya, barbecue aja kali di bawah santai aja kayak Iya. family apa namanya? Family reunion lah. Iya. Gitu. Itulah wishnya lah. Alright, thank you Chris Oke, sama-sama nih. for your time. Thank you sudah diundang di Cerot.